mahasiswa, salam numerasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interpretasi hasil statistik dalam konteks pendidikan matematika. Mari kita mulai. Rekan-rekan, pernahkah kalian melihat hasil penelitian pendidikan matematika yang hanya menampilkan angka-angka statistik tanpa penjelasan makna? Misalnya, rata-rata nilai peserta didik 80 atau simpangan baku sebesar 5. Pertanyaannya, apa arti angka tersebut terhadap kemampuan belajar peserta didik? Apakah peserta didik sudah memahami materi dengan baik? Apakah kemampuan peserta didik merata? Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana menginterpretasikan hasil statistik sehingga data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bermakna dalam konteks pendidikan matematika. Rekan-rekan, setelah kita menghitung statistik, apakah tugas kita sudah selesai? Tentu belum. Angka-angka statistik harus dapat dijelaskan maknanya agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Interpretasi statistik adalah proses memberikan makna terhadap hasil perhitungan statistik berdasarkan konteks tertentu. Dalam pendidikan matematika, interpretasi statistik membantu kita memahami kondisi belajar peserta didik, melihat keberhasilan pembelajaran, dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Jadi, statistik bukan hanya soal menghitung angka, tetapi juga memahami cerita di balik data tersebut. Sekarang kita masuk pada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk melihat kecenderungan umum suatu kelompok data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering kita gunakan, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Pertama, mean atau rata-rata. Perhatikan contoh kasus yang tertera. Hasil tes matematika peserta didik menunjukkan nilai rata-rata atau mean sebesar 80. Mean atau rata-rata menunjukkan kecenderungan umum kemampuan peserta didik dalam kelas. Jadi, ketika rata-rata nilai peserta didik 80, maka diinterpretasikan bahwa secara umum kemampuan peserta didik berada pada kategori baik. Namun, kita juga perlu memahami bahwa rata-rata hanya memberikan gambaran umum. Masih mungkin terdapat peserta didik dengan nilai jauh di atas atau di bawah rata-rata. Oleh karena itu, interpretasi mean perlu didukung oleh ukuran statistik lainnya. Kedua, median. Diketahui median nilai peserta didik adalah 70. Median merupakan nilai tengah data dari data yang telah diurutkan. Artinya, sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan di sekitar 70. Median sangat membantu ketika terdapat nilai ekstrim. Misalnya, ada peserta didik yang memperoleh nilai sangat tinggi atau sangat rendah. Karena median lebih stabil dibanding rata-rata, maka median dapat memberikan gambaran posisi umum kemampuan peserta didik secara lebih representatif. Ketiga, modus. Pada contoh ini, modus nilai peserta didik adalah 80. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Artinya, sebagian besar peserta didik memperoleh nilai 80. Dalam konteks pendidikan matematika, modus membantu guru mengetahui nilai yang paling dominan dicapai peserta didik, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Jika banyak peserta didik memperoleh nilai yang sama dan cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik. Rekan-rekan, apakah 2 kelas dengan rata-rata yang sama pasti memiliki kemampuan peserta didik yang sama? Jawabannya belum tentu. Karena selain ukuran pemusatan data, kita juga perlu memahami ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data meliputi jangkauan atau range, varians, dan simpangan baku. Pertama, mari kita bahas contoh kasus tentang jangkauan atau range. Misalnya, diperoleh data nilai matematika peserta didik
dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 60. Maka diperoleh nilai range atau jangkauannya adalah 35. Jangkauan atau range 35 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan yang cukup besar antara peserta didik dengan nilai tertinggi dan peserta didik dengan nilai terendah. Semakin besar nilai range, maka semakin besar pula kemampuan peserta didik di dalam kelas. Sebaliknya, jika range kecil, maka kemampuan peserta didik cenderung lebih merata. Selanjutnya, kita membahas varians dan simpangan baku. Misalnya, kelas A memiliki rata-rata nilai 78 dengan simpangan baku 3. Sedangkan kelas B memiliki rata-rata yang sama, yaitu 78, tetapi simpangan bakunya sebesar 12. Apa yang dapat kita interpretasikan dari data tersebut? Pada kelas A, simpangan baku yang kecil menunjukkan bahwa nilai peserta didik relatif dekat dengan rata-rata. Artinya, kemampuan peserta didik dalam kelas tersebut cukup homogen atau merata. Sedangkan pada kelas B, simpangan baku yang besar menunjukkan bahwa nilai peserta didik sangat beragam. Ada peserta didik dengan kemampuan sangat tinggi dan ada juga yang rendah. Dengan demikian, walaupun kedua kelas memiliki rata-rata yang sama, kondisi kemampuan peserta didik pada kedua kelas sangat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interpretasi statistik, kita tidak cukup hanya melihat rata-rata, tetapi juga perlu memperhatikan varians dan simpangan baku. Dalam pendidikan matematika, interpretasi statistik memiliki banyak manfaat, yaitu pertama, untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Kedua, untuk membandingkan efektivitas pembelajaran, misalnya antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran berbasis etnomatematika. Ketiga, untuk menilai tingkat keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, statistik membantu guru dan peneliti membuat keputusan berdasarkan data. Berikutnya, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat menginterpretasikan statistik. Pertama, hanya menuliskan angka tanpa menjelaskan maknanya. Kedua, interpretasi yang dibuat tidak sesuai dengan konteks pendidikan matematika. Ketiga, membuat kesimpulan yang berlebihan dan tidak didukung data. Dan terakhir, hanya fokus pada rata-rata tanpa memperhatikan penyebaran data. Karena itu, untuk menyusun interpretasi statistik harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang ada. Nah, setelah mempelajari interpretasi dari masing-masing ukuran pemusatan dan penyebaran data, sekarang kita akan melihat contoh analisis statistik secara lengkap. Misalnya, terdapat data hasil tes matematika seperti data yang tertera. Dari data tersebut diperoleh hasil nilai min sebesar 83,5, median sebesar 85, modus sebesar 85, simpangan baku sebesar 7,2. Sekarang, bagaimana cara menginterpretasikan hasil tersebut? Rata-rata sebesar 83,5 menunjukkan bahwa secara umum kemampuan peserta didik berada pada kategori baik. Median dan modus yang sama-sama bernilai 85 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memperoleh nilai tinggi dan nilai paling banyak muncul adalah 85. Sementara itu, simpangan baku sebesar 7,2 menunjukkan bahwa variasi kemampuan peserta didik tidak terlalu besar, sehingga kemampuan peserta didik relatif homogen. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki hasil belajar matematika yang baik dengan tingkat penyebaran nilai yang tidak terlalu jauh. Nah, melalui contoh ini, kita dapat melihat bahwa interpretasi statistik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat satu ukuran statistik saja. Setelah memahami materi interpretasi statistik, sekarang saatnya kalian berdiskusi dalam kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mengamati data hasil belajar matematika peserta didik dalam satu kelas. Langkah pertama,
yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Langkah kedua, analisis hasil perhitungan tersebut dan buat interpretasinya dalam konteks pendidikan matematika. Langkah ketiga, susun hasil interpretasi kalian dalam bentuk paragraf ilmiah sederhana. Dan langkah terakhir, silakan tuliskan hasil analisis dan interpretasi statistik kalian pada latman Edlink yang telah disediakan. Rekan-rekan mahasiswa, melalui materi ini kita belajar bahwa statistik bukan sekedar perhitungan angka, tetapi alat untuk memahami kondisi pembelajaran secara lebih mendalam. Kemampuan menginterpretasikan statistik sangat penting bagi calon guru maupun peneliti pendidikan matematika agar dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami pentingnya interpretasi statistik dalam dunia pendidikan matematika. Jika ada pertanyaan maupun usul dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam Lin.